Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hadijah, NPM 306205649, Fakultas STKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 01 semester 2. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas pra-UAS video praktik materi pembelajaran IPS SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Raidatul Laila Agustina MPD. Adapun materi yang saya ambil untuk video ini adalah materi IPS kelas 3 bab 1 dengan judul lingkungan. Selamat menonton. Saat kalian berjalan-jalan keluar rumah, apakah kalian pernah memperhatikan sekitar kalian? Apakah ada terdapat gunung, atau sungai, pantai, atau laut, ataupun jalan raya, ataupun petani yang sedang bertani? Itulah disebut dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan alam. Yang kedua adalah lingkungan buatan. Apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketampakan lingkungan alam di muka bumi berbeda-beda. Ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Contoh dataran tinggi seperti pegunungan dan dataran rendah seperti pantai, laut, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan adalah waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan permukiman penduduk. Contoh lingkungan alam yang pertama adalah pegunungan. Salah satu ketampakan alam yang dapat kita lihat adalah pegunungan. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam seperti buah, sayur, dan bunga. Daerah pegunungan juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata oleh karena pemandangannya yang indah. Daerah pegunungan yang banyak ditumbuhi tanaman dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya erosi. Erosi adalah pengikisan tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Selanjutnya adalah sungai. Sungai juga termasuk ketampakan alam. Sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat sungai antara lain untuk mandi, mencuci, pengairan lahan pertanian yaitu irigasi, dan sarana transportasi untuk sungai-sungai besar di luar Pulau Jawa. Di sungai juga banyak hidup berbagai binatang air seperti ikan, buaya, dan katak. Selanjutnya adalah pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai lazim terletak di daerah pesisir. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon bakau dan pohon kelapa. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Pantai yang indah menjadi salah satu objek wisata yang digemari banyak orang. Laut juga termasuk alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam, seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam, seperti minyak bumi dan gas. Laut menjadi sarana transportasi yang penting, baik dalam satu negara maupun antar negara. Laut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga seperti berenang, menyelam, ski air, selancar, dan perahu layar.
Berikutnya adalah contoh lingkungan buatan. Yang pertama ada waduk. Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Waduk juga sebagai tempat berkumpulnya aliran sungai atau tempat penampungan air di wilayah yang bersangkutan. Manfaat waduk bagi manusia antara lain untuk keperluan-keperluan seperti pembangkit listrik, irigasi atau pengairan sawah, budidaya ikan air tawar, tempat rekreasi, pengendali banjir, dan kegiatan olahraga seperti dayung, ski air, dan sebagainya. Selanjutnya adalah lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayuran, buah, dan tanaman lainnya. Sebagian besar penduduk di negara kita bermata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasil pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh yang ketiga adalah tambak. Usaha tambak dilakukan di daerah dekat pantai. Petani tambak menggunakan daerah pantai untuk usaha tambak, udang, dan bandeng. Udang dan bandeng merupakan sumber protein yang dibutuhkan tubuh kita. Yang selanjutnya adalah perkebunan. Tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk seperti teh, kopi, dan tembakau. Selain di dataran tinggi, usaha perkebunan juga diusahakan di tempat lain. Contohnya, hasil dari tanaman perkebunan lainnya adalah kelapa sawit, karet, coklat, kapas, dan sebagainya. Perkebunan juga termasuk dalam lingkungan buatan. Perkebunan dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk berbagai memenuhi kepentingan hidupnya. Yang terakhir adalah pemukiman. Pemukiman penduduk merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat. Pemukiman penduduk juga termasuk dalam lingkungan buatan karena kompleks pemukiman dibuat manusia untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai tempat tinggal. Karena kita tahu lingkungan sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita, maka bagaimana cara melestarikan lingkungan alam dan buatan tersebut? Yang pertama adalah menjaga kelestarian. Setiap makhluk hidup membutuhkan air. Jadi, air yang kotor atau tercemar tidak dapat dimanfaatkan. Air yang kotor atau tercemar dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kelestarian air dapat dijaga dengan cara seperti tidak membuang sampah di sungai atau saluran air. Yang kedua, melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air. Yang ketiga, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang keempat, air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung meresap ke dalam tanah, tetapi dialirkan ke saluran pembuangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pencemaran air tanah. Yang kedua adalah menjaga kelestarian udara. Udara sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa udara, semua makhluk hidup akan mati. Jadi, cara melestarikannya adalah salah satunya dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Berikutnya adalah cara memelihara lingkungan buatan. Yang pertama, menjaga ketertiban lingkungan. Lingkungan yang aman, tertib, dan tentram menjadi harapan semua orang. Oleh karenanya, kita harus menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya atau melakukan gotong royong bersama warga untuk melakukan pembersihan di sekitar rumah. Nah, materinya sudah habis. Jadi sekarang saya akhiri penjelasan saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.